Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abil Tegar Novansyah. Saya dari kelas MGG. Di sini saya mendapatkan tugas video, yaitu menjelaskan tentang motivasi dalam mata kuliah perilaku konsumen. Nah, motivasi dalam bentuk perilaku konsumen yaitu pendorong utama yang menyebabkan seseorang melakukan pembelian ataupun interaksi dengan produk atau jasa tertentu. Nah, motivasi terbagi menjadi dua bagian. Pertama ada di faktor internal dan yang kedua ada di faktor eksternal. Nah, yang pertama adalah faktor internal, yaitu masuk kepada kebutuhan. Nah, ini merupakan dasar dari semua motivasi. Kebutuhan bisa berupa kebutuhan fisiologis, yaitu makanan, minuman, tempat tinggal. Kemudian kepada kebutuhan keamanan seperti keamanan fisik, keamanan finansial seperti itu. Dan juga ada yang namanya kebutuhan sosial yang yaitu seperti cinta, persahabatan dan rasa memiliki rasa memiliki seperti itu. Kemudian kebutuhan penghargaan itu apa? Kebutuhan penghargaan yaitu penghargaan diri ataupun prestasi. Dan kebutuhan akuitabilitasi yaitu mengembangkan potensi diri sendiri. Nah, kemudian faktor internal lainnya adalah keinginan. Keinginan merupakan bentuk kebutuhan yang lebih spesifik dan dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, personal. Nah, misalnya itu seperti kebutuhan akan makanan dapat diwujudkan sebagai keinginan akan makanan tertentu, seperti misalnya kita membeli makanan karena kita ingin, seperti cemilan seperti itu. Kemudian makanan-makanan yang ada di kafe mungkin seperti itu. Kemudian pada preferensi yaitu cara konsumen itu sendiri menginterpretasi informasi tentang produk atau jasa. Nah, ini sangat mempengaruhi motivasi seperti itu. Persepsi ini dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, kemudian budaya dan faktor psikologis lainnya. Semisal persepsi akan kualitas suatu produk dapat mendorong motivasi untuk membeli sesuatu. Kemudian pembelajaran. Nah, pengalaman masa lalu baik positif maupun negatif mempengaruhi perilaku konsumen di masa mendatang. Pengalaman positif akan meningkatkan motivasi untuk membeli suatu produk. Seperti itu. Kemudian pada faktor eksternal. Faktor eksternal itu apa saja? Nah, yang pertama adalah pada budaya. Nah, nilai-nilai, norma, dan kepercayaan masyarakat secara umum mempengaruhi motivasi konsumen. Produk atau jasa yang sesuai dengan nilai budaya cenderung akan lebih diminati seperti itu. Kemudian faktor eksternal yang kedua adalah kelompok sosial. Kelompok referensi seperti keluarga, teman, dan komunitas juga sangat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Nah, tekanan sosial, keinginan untuk diterima atau keinginan untuk meniru perilaku anggota kelompok dapat menjadi motivasi yang kuat. Nah, termasuk juga di dalamnya keluarga. Keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar, terutama dalam keputusan pembelian barang rumah tangga ataupun barang-barang yang digunakan bersama seperti itu. Kemudian pada faktor eksternal terdapat juga situasi. Nah, yang dimana mengharuskan kita membeli sesuatu karena kondisi lingkungan seperti waktu
tempat, dan suasana hati juga. Nah, ini juga dapat mempengaruhi motivasi konsumen seperti itu. Misalnya seseorang lebih termotivasi untuk membeli minuman dingin pada hari yang panas. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian ada juga yang termasuk dengan teori motivasi. Berbagai teori mencoba menjelaskan motivasi konsumen, diantaranya yaitu hierarki kebutuhan Maslow. Nah, kita pada masuk kepada teori ini. Nah, teori ini juga mengurutkan kebutuhan manusia yang paling dasar hingga paling kompleks seperti itu. Konsumen akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan yang lebih rendah terlebih dahulu sebelum beralih kebutuhan yang lebih tinggi. Nah, kesimpulannya adalah memahami motivasi konsumen merupakan kunci sukses dalam pemasaran. Dengan menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi motivasi, bisnis dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga mampu mempengaruhi perilaku konsumen untuk meningkatkan penjualan. Pemahaman mendalam tentang teori-teori motivasi juga dapat membantu merumuskan teori strategis tersebut. Mungkin sudah saya sangat jelas, dan juga saya sudah memberikan beberapa contoh, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.